Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini kita masuk kelas publikasi, kelas laporan PTK untuk minggu yang kedua. Di minggu yang pertama, kita sudah membahas mengenai ide penelitian PTK, kemudian bagaimana cara menulis pendahuluan, khususnya tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, di pertemuan yang kedua ini, atau minggu kedua, kita akan melanjutkan pembahasan, khususnya mengenai bab 2 dan bab 3. Bab 2 nanti akan dibahas oleh Bapak Suhardi terkait bagaimana cara menulis suatu tinjauan pustaka, dan bab 3 nanti akan saya bahas mengenai metode penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum masuk materi bab 2 dan bab 3, mungkin akan saya sedikit review mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu setelah Bapak Ibu menemukan ide penelitian dan sudah mulai mengirimkan bab 1, dari judul sampai bab 1, ada beberapa hal yang menjadi review utama secara umum. Nah, nanti mungkin apabila dari Bapak Ibu ada yang belum mengirim, mungkin bisa langsung melihat review ini. Salah satunya adalah, mungkin saya tampilkan. Yang pertama adalah sebagian besar yang mungkin sudah ada, belum adanya data atau deskripsi. Jadi di sini boleh menampilkan data-data siswa secara klasikal, artinya tidak perlu satu persatu atau menyebutkan nama, tapi secara klasikal bagaimana, atau bisa juga dengan deskripsi. Jadi tidak harus, Pak, saya tidak memiliki data secara angka, apakah boleh dengan deskripsi? Boleh. Ya, yang terkait dengan rendahnya atau kurangnya bisa hasil belajar, bisa aktivitas, bisa minat, bisa motivasi. Nah, hal ini menyesuaikan dengan judul Bapak Ibu. Nah, kalau judulnya adalah meningkatkan hasil belajar, maka yang dominan harus dipaparkan pada latar belakang adalah rendahnya hasil belajar. Nah, ini yang harus dipaparkan paling tidak satu paragraf penuh, itu isinya memang menjelaskan kondisi siswa sebelum Bapak Ibu melakukan PTK. Atau kalau mau meneliti hasil belajar dan aktivitas, maka harus ada 2 hal yang dibahas. Nah, itu. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, yang dibahas adalah siswa yang akan diteliti. Nah, ada beberapa juga dari Bapak Ibu yang kemarin keliru menuliskan hasil penelitian. Rendahnya hasil belajar berdasarkan penelitian ini. Nah, itu kurang tepat. Karena yang tepat adalah rendahnya hasil belajar yang siswa yang akan kita teliti. Nah, silakan bisa Bapak Ibu menyesuaikan judul. Kemudian saran yang kedua adalah kurangnya rujukan, ya, atau pendapat ahli. Nah, di sini ada yang sudah menulis, bahkan ada yang belum ada pendapatnya sama sekali. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan khususnya yang menjelaskan tentang alternatif solusi. Nah, misalkan alternatif solusinya adalah Bapak Ibu menggunakan metode role playing, maka tambahkanlah keampuhan atau hal-hal yang terkait tentang role playing, hal positifnya apa, manfaatnya apa, atau tujuannya apa yang terkait itu. Sehingga dengan adanya teori yang menyatakan alternatif solusi itu merupakan solusi yang tepat, maka PTK akan semakin lebih ilmiah. Solusi yang akan kita berikan benar-benar sudah teruji secara teoritis, gitu ya. Jadi mohon ditambahkan pendapat ahli, siapapun itu bebas, bisa dari buku, ya, bisa dari jurnal ilmiah, bisa dari buku cetak, atau mungkin jurnal-jurnal online yang mungkin seperti nanti akan dijelaskan oleh Pak Suhardi bagaimana cara mencari sumber-sumbernya. Kalau yang kesulitan nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah cara penulisan rujukan yang kurang tepat. Nah, ini juga masih banyak. Untuk menulis rujukan, simpel ya, jadi cukup ditulis nama belakang. Andai kata namanya Muhammad Suhardi, maka tulis saja menurut Suhardi, gitu ya. Berikutnya adalah pada akhir latar belakang. Nah, ini juga sebagian besar belum menulis dari Bapak Ibu. Disimpulkan. Jadi semua hal yang sudah kita bahas, kesimpulannya apa?
yaitu adalah kesimpulannya adalah judul PTK. Nah, di akhir latar belakang disampaikan bahwasannya dengan adanya permasalahan di atas dan alternatif solusi di atas, maka peneliti mengambil judul PTK seperti ini, Bapak Ibu, copy paste judulnya di bawah. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini disarankan menggunakan kata tanya bagaimana gitu ya. Karena untuk tipe jenis penelitian kualitatif, deskriptif khususnya PTK, maka kata tanya yang paling tepat adalah bagaimana. Kalau apakah itu menandakan untuk jawaban ya dan tidak yang sifatnya uji statistik gitu, yang tanpa terlalu banyak mendeskripsikan. Sedangkan di PTK nanti lebih banyak mendeskripsikan daripada menghitung hasilnya. Nah, karena memang agar sinkron dengan tujuan PTK. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian banyak juga dari Bapak Ibu yang belum sinkron dengan rumusan masalah. Untuk menjadi sinkron sebenarnya simpel. Jadi kalau rumusan masalah Bapak Ibu 1, maka tujuan penelitian juga 1. Kalau rumusan masalah 2, tujuannya 2. Dan bukan hanya sinkron secara jumlah, tetapi juga isinya. Gitu. Isinya kalau memang di nomor 1, maka kalimat tanya dari rumusan masalah di nomor 1 jadikan sebuah kalimat aktif gitu ya, suatu kalimat aktif di tujuan penelitian. Mungkin nanti akan saya tunjukkan contohnya. Mungkin itu sedikit saran umum revisi untuk bab 1 PTK. Mungkin ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat. Ini sebagian besar gitu ya, sebagian besar ini. Nanti bisa direview kembali dan kita diskusikan bersama. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya mengenai bab 1. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Suwardi untuk menyampaikan materi mengenai bab 2 tentang kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Silakan Pak Dr. Suwardi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Randi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada minggu kedua dalam program pembimbingan laporan PTK Bapak Ibu ataupun laporan PTS. Yang mana kita sudah pada malam hari ini kita sudah ada pada minggu kedua. Nah, pada minggu pertama Bapak Ibu sudah membuat sebuah judul dan alhamdulillah judul Bapak Ibu semuanya hampir benar, dan pada pertemuan kemarin juga Bapak Ibu sudah menyusun pendahuluan. Nah, tadi sudah direview Bapak Ibu terkait dengan bab 1 yang mana ada beberapa kesalahan kecil namun sangat teknis Bapak Ibu yang secepatnya harus Bapak Ibu revisi. Terkait dengan teknik sitasi ataupun kutipan, kemudian belum adanya teori-teori dan lain sebagainya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Randi. Nah, tapi banyak juga Bapak Ibu yang sudah oke dan sudah fix judul dan bab 1-nya. Dan kita akan lanjutkan pada malam hari ini pada pembahasan bab 2. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bab 2 itu isinya adalah kajian pustaka. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Screen saya sudah terlihat Pak Andi ya? Ya, sudah. Baik. Nah, bab 2 pada laporan PTK. Ingat, bab 2 itu ada komponen antara lain yaitu kajian pustaka yang Bapak Ibu akan jelaskan nanti pada landasan teorinya. Kemudian ada kerangka berpikir dan hipotesis tindakan istilahnya. Dalam setiap laporan PTK, baik itu di format yang ada di Kemenak ataupun di Dikbud itu hampir sama, menggunakan sistem ada model kajian pustakanya, ada kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Alhamdulillah di Zoom meeting sudah ada sekitar 80 Bapak Ibu yang hadir, dan semoga malam hari ini Bapak Ibu, dan target kita memang setiap minggu itu ada.
kemarin target kita adalah judul dan bab 1 sudah fix. Pada minggu ini kita akan membuat bab 2 dan bab 3-nya. Ada 2 bab sekarang yang akan kita fokuskan. Pertama, pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Kemudian pada bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah bab 2 yang akan kita bahas. Baik, yang bagian pertama adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka Bapak Ibu sangat penting untuk sebuah laporan, karena mungkin Bapak Ibu sudah semua punya pengalaman menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Pada bab 2 itu fokusnya adalah pada kajian pustaka dan landasan teorinya apa. Nah, kita coba ambil judul PTK yang salah satu judul Bapak Ibu kemarin seperti ini. Penerapan media pembelajaran Zoom Meeting untuk meningkatkan motivasi pembelajaran secara daring di kelas 11 SMP, kelas 11 itu SMA ya. SMA 1 Mataram tahun pelajaran 2020-2021. Mohon maaf salah tulis sedikit. Yang mana Bapak Ibu di dalam judul itu sudah ada variabel. Nah, variabel itulah yang Bapak Ibu akan bahas pada landasan teorinya. Misalkan di sini variabelnya adalah media pembelajaran Zoom Meeting. Oke. Kemudian variabel keduanya adalah motivasi pembelajaran daring. Nah, 2 hal inilah yang Bapak Ibu fokus untuk menjawab ataupun mencari secara teori. Teoritisnya seperti apa yang ada di buku ataupun yang ada di jurnal. Kadang ada beberapa Bapak Ibu yang menjelaskan arti penerapan ataupun arti meningkatkan itu apa. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah Bapak Ibu jelaskan variabelnya, media pembelajaran Zoom Meeting dan motivasi pembelajaran. Nah, ini kita sudah bagi. Sebaiknya Bapak Ibu buat outline pada kajian pustakanya. Outline pertama yaitu terkait dengan variabel pertama, terkait dengan media pembelajaran. Biasanya kita bahas pertama kali itu adalah pengertiannya apa dulu. Nah, dalam satu subbab ini pengertian, alangkah baiknya Bapak Ibu menggunakan ataupun mencari teori beberapa. Pengertian dari ahli 1, ahli 2, ahli 3. Ataupun menurut jurnal ini ataupun menurut ahli siapa, kemudian Bapak Ibu simpulkan. Jangan sampai kita hanya menulis pendapat ahli, tetapi kita sebagai penulis ataupun peneliti tidak menyimpulkan. Nah, jadi setiap subbab ini pengertian, Bapak Ibu cari pengertian beberapa, 2 atau 3, kemudian disimpulkan. Termasuk jenis-jenis media pembelajaran daring ini, silahkan dicari teorinya, kemudian Bapak Ibu simpulkan. Nah, itu di variabel yang pertama. Nah, bisa saja nanti Bapak Ibu tambahkan, misalkan faktor-faktor ataupun jenis-jenis, kemudian kekurangan dan kelebihan. Nah, bisa Bapak Ibu buat di bagian subbab variabel pertama. Dimulai dari pengertian, jenis-jenis, indikator, kemudian kelebihan dan kekurangan, itu bisa Bapak Ibu kaji secara teori supaya lebih kaya akan teori ataupun kajian pustaka pada bab 2. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki kajian pustaka yang lengkap, yang detail, itu akan lebih mempermudah Bapak Ibu nanti ketika ada pembahasan. Lanjut kita ke bagian kedua, motivasi pembelajaran daring. Ini adalah variabel yang kedua. Tentu sama seperti yang pertama, Bapak Ibu buat outline-nya dulu dari pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi, sumber, faktor. Nah, ini yang Bapak Ibu cari pada teori-teori ataupun hasil penelitian yang ada di jurnal.
Nah, yang pada saran saya Bapak Ibu pada landasan teori ini, yang pertama dalam menulis kajian pustaka, buatlah kerangka kajian pustaka terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah kerangkanya Bapak Ibu supaya lebih enak Bapak Ibu jelaskan. Sekarang Bapak Ibu buat file baru misalkan bab 2. Bab 2 kajian pustaka. Nah, buatlah kerangkanya seperti ini agar nanti lebih mudah, lebih rapi ketikan Bapak Ibu. Nah, jadinya itu salah satu manfaat kerangka yang seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu lebih mudah untuk mencari sumber, kemudian lebih rapi tulisan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sebaiknya semua sumber pustaka berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Apakah dari website ataupun media massa itu tidak boleh? Boleh. Hanya saja jangan terlalu banyak. Jika memang ada 10 kutipan Bapak Ibu, ya diperbolehkan 1 atau 2. Selebihnya sumbernya berasal dari buku ataupun jurnal. Oke Bapak Ibu, dan ini sangat kami perhatikan pada laporan PTK Bapak Ibu. Jangan sampai PTK ini sudah terkesan lama, kemudian kita mencari sumber-sumber yang tidak valid atau tidak kredibel seperti yang ada di blog pribadi misalkan, itu tidak valid sama sekali. Dan silahkan Bapak Ibu perbanyak dari sumber jurnal dan teori yang ada di buku. Nah, kalau ini sudah oke, saya rasa bab 2 Bapak Ibu tidak akan menjadi masalah. Lalu sumber pustaka merupakan keluaran terbaru. Nah, banyak sekali saya lihat Bapak Ibu menulis sumber itu sumber yang kalau kita bilang tahun Belanda itu. Nah, itu tahun 1978, teori motivasi. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Silahkan dicari keluaran yang terbaru, mungkin buku yang terbaru ataupun hasil penelitian yang baru. Tidak harus yang 2021 atau 2020. Ya minimal 10 tahun terakhir lah kurang lebih. Karena dalam teori pembelajaran terus berkembang, terus mengalami perubahan. Oleh karena itu kita sebagai peneliti yang baru ya harus berubah juga. Jangan sampai kita masih pakai teori-teori yang tahun 1978, 1985 yang kami sendiri yang pada tahun itu belum lahir gitu. Jadi silahkan ya. Kemudian perhatikan cara pengutipan sumber pustaka yang benar. Seperti tadi yang dikritik oleh Pak Randi, kalau Bapak Ibu menemukan nama penulis, misalkan Muhammad Suhardi namanya, Bapak Ibu cukup tulis nama belakangnya saja. Suhardi tahun 2010. Suhardi, 2010, tutup kurung, menjelaskan ataupun dalam hasil penelitiannya Suhardi 2010 menjelaskan. Nah, itu cukup. Jangan ditulis nama fullnya, misalkan menurut Muhammad Suhardi tidak tepat. Nah, tapi menurut Suhardi kemudian mengikuti tahun dari karyanya, bukunya ataupun jurnalnya. Dipahami ya Bapak Ibu, dan harapan kami itu tidak salah lagi dan tidak kena koreksi lagi, karena sumber itu merupakan hal yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah. Ketika sumbernya tidak jelas ataupun salah, ya akan fatal akibatnya. Kemudian yang kedua, nah itu tadi sudah kita lihat landasan teorinya. Jadi teori-teori yang Bapak Ibu gunakan pada laporan penelitian Bapak Ibu sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita beralih ke kerangka berpikir bagian kedua, yang ini isi dari domainnya bab 2. Nah, nanti akan kita coba lihat contoh secara langsung pada laporan PTK. Kerangka berpikir, jadi merupakan sebuah pola Bapak Ibu yang menjelaskan secara garis besar alur logika kita, alur pemikiran kita dari kita menemukan masalah sampai dengan permasalahan itu clear, kita lakukan ataupun kita kerjakan. Nah, jadi
dari sisi masalahnya terlebih dahulu, apa masalahnya, kemudian apa yang kita lakukan, bagaimana prosesnya, sehingga nanti pada akhirnya masalah itu akan selesai ataupun ada jawaban, ada solusi dari permasalahan itu. Nah, itu yang dinamakan kerangka berpikir. Bapak Ibu tentu berpikir bagaimana masalah itu seperti apa, kemudian cara untuk menyelesaikan masalah sampai dengan hasilnya seperti apa. Itulah kerangka berpikir. Nah, saya kasih contoh kerangka berpikir yang Bapak Ibu bisa buat, bisa mencontoh seperti ini dari kondisi awalnya seperti apa. Dari judul yang tadi. Kondisi awal, kemudian hingga kondisi akhir. Nah, kondisi awal ini adalah masalahnya apa? Atau masalah kita sebut di sini. Kondisi awal atau masalah di lapangan. Kemudian ada kondisi ideal atau harapan kita sebagai seorang pendidik. Apa harapan Bapak Ibu ketika masalah yang ada? Oh, tentu masalah itu tidak terjadi lagi ataupun ada solusi. Nah, kita sebagai guru ataupun peneliti tentu ada tindakan. Namanya penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah, ada tindakan Bapak Ibu sebagai guru ataupun kepala sekolah. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Hingga pada akhirnya ada hasil, ada kondisi akhir, ada kondisi yang memang sudah ideal ataupun masalahnya sudah beres. Nah, yang pertama ada kondisi awal. Sesuai dengan judul ini, kita melihat bahwa karena ini di kelas kita sendiri ya, siswa ini merasa jenuh. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu guru menggunakan WA group, kemudian menggunakan Google Classroom, ada juga media video yang mungkin itu saja, sehingga siswa Bapak Ibu merasa jenuh, nah ataupun bosan gitu ya, sehingga tidak termotivasi lagi dalam belajar. Gitu, karena namanya pembelajaran daring ini sangat riskan. Kalau kita nggak kreatif sebagai guru, ya sudah akan bosan siswa itu. Jangankan siswa, kadang kita juga merasa bosan. Itu saja lewat WA, lewat Google Classroom. Nah, kita coba sekarang media apa yang kita bisa gunakan. Nah, kita akan coba menerapkan Zoom meeting seperti sekarang. Ya, memang ini adalah alternatif, salah satu alternatif. Kita bisa bertatap muka secara langsung. Ada interaksi nanti di sana. Nah, itu adalah harapan ataupun kondisi idealnya seperti apa. Saya belum ketik ini tadi. Kira-kira kondisi idealnya ini misalkan Bapak Ibu. Nah, kondisi ideal itu adalah kondisi yang diinginkan guru ataupun sesuai dengan harapan. Nah, kondisi ideal itu adalah misalkan siswa termotivasi kembali, ya. Kemudian ada interaksi yang bagus di kelas. Kemudian siswa menjadi mudah untuk memahami materi. Nah, itu terkait pada kondisi ideal. Kemudian pada tindakan, nanti akan saya contohkan secara langsung ini ya laporannya. Ada tindakan Bapak Ibu, apa tindakannya? Tentu Bapak Ibu menggunakan media Zoom meeting ini. Bapak Ibu menggunakan media Zoom meeting untuk tindakannya itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tindakan pada proses ini, nah prosesnya seperti apa? Tentu Bapak Ibu nanti akan menuliskan poin-poinnya di sini. Misalkan tindakannya kita melakukan Zoom meeting pada jam tertentu, pada jam KBM-nya. Kemudian kita berinteraksi di sana. Nah, itu adalah proses. Ada interaksi materi, kemudian ada interaksi tanya jawab, ada interaksi misalkan Bapak Ibu buat
buat evaluasi melalui tatap muka Zoom meeting. Nah, jadi ketika siswa melihat gurunya secara langsung, itu lebih apa ya? Mungkin tidak seperti tatap muka seperti biasa, tetapi lebih ketimbang Bapak Ibu mengajar hanya WA, classroom, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa tatap muka. Nah, ini adalah salah satu solusi seperti itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Kemudian kondisi akhirnya atau kondisi yang diharapkan, ya tentu motivasi belajar siswa itu lebih meningkat lagi, kemudian ada semangat lagi untuk belajar. Nah, itu yang diharapkan ataupun kondisi akhir ketika Bapak Ibu sudah melakukan tindakan menggunakan Zoom meeting ini. Nah, itu kurang lebihnya untuk pada kerangka berpikirnya. Ya. Jadi kerangka berpikir itu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu melihat dari kondisi awal, ada tindakannya, ada prosesnya sampai dengan kondisi akhirnya. Nah, lalu kita akan lanjut ke hipotesis. Nah, hipotesis tindakan ini yaitu dugaan sementara. Nah, dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah lanjutan setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, sama seperti hipotesis itu adalah jawaban sementara, hanya masih dugaan. Masih asumsi ataupun dugaan. Jadi boleh Bapak Ibu menduga ini bisa berhasil. Oke. Kemudian nanti akan dibuktikan pada hasil penelitian Bapak Ibu. Pada bab 4-nya nanti. Nah, seperti ini contohnya. Pada hipotesis tindakan Bapak Ibu, berdasarkan landasan teori, ini adalah kalimat pembukanya. Ini adalah jawaban sementaranya ataupun hipotesis tindakannya. Penerapan pembelajaran Zoom meeting dapat meningkatkan motivasi pembelajaran secara daring. Ada kata dapat meningkatkan. Itu inti dari hipotesis yang Bapak Ibu ajukan, bahwa kita masih menduga ada efeknya ataupun ada dapat meningkatkan motivasi pembelajaran khusus pada pembelajaran daring. Nah, seperti kita sekarang ini, kita menggunakan Zoom meeting, kita bertemu secara langsung. Tentu lebih apa ya rasanya, lebih greget lah ketimbang hanya ketik WA, kemudian kita ngupload di WA. Nah, seperti itulah cara berpikir sederhananya, apalagi siswa. Nah, seperti itu. Jika nanti Bapak Ibu ada yang menerapkan strategi ataupun ada Bapak Ibu menerapkan metode, silahkan. Misalkan menggunakan metode games edukasi, itu sangat bagus sekali untuk diterapkan pada kelas dan bisa dibuat PTK ataupun PTS nantinya. Baik, kita akan coba lihat secara langsung. Saya minta waktu sekitar 10 menit lagi, Pak Randi. Nah, ini bab 2. Bab 2 Bapak Ibu dalam teksnya yaitu kajian pustaka. Ada juga yang menuliskan landasan teori ataupun ada yang menjelaskan kajian teori. Ya sah-sah saja, sama aja maksudnya, tetapi rata-rata menggunakan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka seperti yang dijelaskan tadi, kita melihat teori-teorinya. Variabel yang pertama di sini mungkin yang digunakan metode pembelajaran A. Nah, ini yang dijelaskan. Bagian satunya. Kemudian Bapak Ibu jelaskan variabel keduanya, hasil belajar siswa. Mungkin ini saya tampilkan judulnya sedikit supaya tidak bingung. Kita lihat pada covernya dulu apa sih judulnya ini? Ini judulnya Bapak Ibu.
Judulnya meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris melalui penerapan metode make a match. Jadi variabelnya ada hasil belajar, kemudian ada metode make a match. Nah, kita lihat bab 2-nya. Bab 2-nya ada variabel hasil belajar dan metode make a match, pembelajaran make a match. Nah, silahkan Bapak Ibu jelaskan dari pengertian, dari jenis-jenis, dari prosesnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kutip. Nah, dari pendapatnya siapa? Agus 2016 misalkan, atau Huda 2014. Kemudian silahkan disimpulkan. Nah, Bapak Ibu simpulkan apa yang berdasarkan pendapat di atas gitu. Bapak Ibu simpulkan sebagai peneliti. Nah, ini untuk kajian teori atau landasan teorinya. Kita lihat pada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini sama. Tadi ada kondisi awal. Saya buat jadi satu ini saja, satu supaya lebih mudah. Ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, kerangka berpikir dari kondisi awal, kemudian kondisi idealnya, solusi yang ditawarkan, proses, dan kondisi akhir. Nah, ini contoh kerangka berpikir Bapak Ibu, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa terapkan nanti di laporan PTK-nya. Kondisi awalnya yaitu terkait dengan mengacu pada tes ulangan harian. Nah, ini. Ataupun tengah semester nilai bahasa Inggrisnya rendah. Nah, nilai bahasa Inggrisnya rendah ini di kelas ini. Nah, tentu kita sebagai guru berasa bertanggung jawab gitu ya. Nah, akhirnya mencari metode. Nah, metode yang merasa Bapak Ibu ini sesuai dengan kajian teorinya tadi, menggunakan metode make a match, yaitu mengkaitkan antara gambar dengan kata, kemudian gambar dengan video misalkan, ataupun video dengan suara, itu bisa. Itu namanya make a match. Nah, jadinya bahasa Inggris misalkan angka 1, one. Kemudian ada gambar angka 1. Nah, itu di make a match kan. Jadi belajar bahasa Inggris itu jadi mudah. Jadi nggak serem lagi gitu. Dan bisa lebih dipahami. Nah, itu harapan, itu kondisi idealnya, harapannya. Jadi bahasa Inggris itu tidak menjadi pelajaran yang menakutkan lagi, kemudian bisa memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini adalah kondisi ideal. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu menggunakan metode make a match dengan menggunakan materi teks label. Nah, ini Bapak Ibu yang salah satunya Bapak Ibu tulis nanti pada bab 2. Kemudian ada prosesnya di sana. Nah, guru melakukan proses pembelajaran menggunakan strategi ini dalam tahapan siklusnya nanti yang akan dibahas oleh Pak Randi pada siklus-siklus tertentu, yang pada intinya Bapak Ibu, guru ini dari berpikir masalahnya apa, kemudian harapan ataupun kondisi idealnya apa, kemudian solusi yang ditawarkan apa, dan prosesnya seperti apa, sehingga masalah yang muncul pada kondisi awal ini bisa teratasi. Itu kerangka berpikir. Nah, sampai di sini harapan saya bisa dipahami, dan contoh-contohnya Bapak Ibu bisa lihat di file-file yang kami sudah uploadkan, sehingga Bapak Ibu lebih mudah nanti Bapak Ibu menulis bab 2-nya. Kemudian pada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan itu sedikit saja Bapak Ibu, yaitu hanya Bapak Ibu membuat asumsi atau menjawab sementara bahwa metode ataupun penerapan metode make a match ini dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris ataupun dapat meningkatkan motivasi saja. Itu sudah bagus. Nah, ini Bapak Ibu yang urgent pada bab 2. Ada landasan teorinya, yaitu teori-teori yang Bapak Ibu cari pada
variabel penelitiannya yang ada di buku ataupun di jurnal. Kemudian Bapak Ibu membuat kerangka berpikir, dan yang ketiga hipotesis tindakan. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas terkait dengan bab 2. Semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dan segera gitu ya. Karena kalau ditunda-tunda biasanya nggak selesai. Mumpung ada kami di sini, silahkan segera digarap bab 2-nya. Nah, itu saja Pak Randi, dan malam ini kita akan minggu selanjutnya kita akan fokus pada bab 2 dan bab 3. Seperti itu Pak Randi, dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas penyampaian materinya. Oke, kali ini akan saya lanjutkan untuk membahas bab 3. Nah, oke, setelah Bapak Ibu sebentar. Untuk materi apa sudah tampil Pak Ardi? Sudah. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Ardi mengenai bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka atau kajian teori. Ya. Kali ini saya lanjutkan materi mengenai metode penelitian. Ya, metode penelitian ini kalau di dalam laporan berada pada bab 3. Nah, kita sedikit pengantar. Apa itu metode penelitian? Secara singkat, metode penelitian adalah langkah-langkah sesungguhnya. Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan dianalisis. Nah, ini intinya di sini. Ada datanya, ada hasil-hasilnya, ada informasinya, ada teknik-teknik pengolahannya, pengumpulannya, dan menganalisisnya. Itu adalah metode penelitian, karena istilah metode adalah sebuah cara bagaimana cara seorang peneliti melakukan penelitian, itu metode penelitian. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga bertemu dengan istilah metodologi. Ya, kalau metodologi apa bedanya dengan metode? Namanya logi, maka logi itu adalah suatu ilmu, maka metodologi ini adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dan yang lainnya. Ini sebenarnya sama dengan metode. Artinya metodologi ini adalah kumpulan cara ilmu-ilmu mengenai meneliti, cara meneliti. Karena itu dalam sebuah buku biasanya ada sebuah buku namanya sebuah buku metodologi penelitian. Maka di dalam buku itu isinya adalah metode-metode penelitian. Gitu. Jadi apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan dalam PTK adalah istilahnya adalah metode penelitian. Ya. Oke, itu mungkin sedikit pengantar tentang perbedaan metode dan metodologi. Oke, kita lanjut. Ini intinya ada di sini, yaitu adalah di bab 3, inti dari PTK penekanannya adalah siklus. Siklus apa itu siklus? Siklus dalam PTK adalah suatu langkah yang berulang, namanya siklik ya, berputar, sehingga dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PTK atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh langkah tindakan kelas atau tindakan pada umumnya gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan, plan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi. Karena siklus, maka 4 tahap ini akan berputar kembali. Nah, sesungguhnya di sini ketika Bapak Ibu melakukan proses-proses ini ada hal yang dijalankan hampir bersamaan, yaitu pelaksanaan dan pengamatan. Di sini bisa dikatakan ada di suatu buku tertentu pelaksanaan digabung dengan pengamatan. Itu tidak salah juga, itu boleh dikatakan benar, bisa dikatakan benar juga. Karena memang ketika proses pengamatan ketika proses pelaksanaan sekaligus di sana ada pengamatan, proses observasinya. Nah, di sini kita gunakan yang 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian ketika siklus 2 juga sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya berapa siklus minimal gitu ya.
Nah, dalam PTK, khususnya yang perintah tindakan yang sudah diatur oleh buku acuan, maka kita mengikuti buku tersebut yaitu minimal 2 siklus. Ya. Maksudnya adalah kenapa diatur minimal 2 siklus, agar menjadi siklik. Ya. Karena ketika kita hanya melakukan 1 siklus, istilahnya tidak kembali. Jadi istilahnya ketika dari perencanaan, pelaksanaan, andai kata 1 siklus, habis perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, dari refleksi kan tidak berputar ke perencanaan. Maka ketika itu hanya 1 siklus, maka dianggap tidak berputar. Ya, kalau 2 siklus paling tidak bisa kembali ke perencanaan. Itulah salah satu alasan mengapa dalam berbagai buku disampaikan bahwasanya minimal 2 siklus. Kemudian itu minimalnya, kalau maksimalnya berapa siklus? Nah, kalau maksimal di sini adalah tidak ada aturan yang menyatakan berapa maksimal untuk siklus-siklus yang dapat kita tulis. Bapak Ibu bisa menulis 2 saja, atau menulis 3, membuat 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus, dan seterusnya. Tetapi dalam batas wajar, ketika Bapak Ibu sudah melakukan paling tidak 3 atau 4 siklus ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, maka artinya di sini ada namanya refleksi. Bapak Ibu sebaiknya refleksi atau introspeksi, apakah metode yang digunakan itu tepat. Itu yang harus dipikirkan. Karena ketika melakukan suatu tindakan kelas gitu, pasti ada yang bertanya, apakah pertanyaan ini sering disampaikan oleh Bapak Ibu ketika ke saya ketika saya memberikan materi penelitian tindakan kelas, yaitu apakah PTK selalu berhasil gitu. Itu pertanyaannya. Jawabannya cukup simpel. PTK diawali dari huruf P. P-nya adalah penelitian. Nah, dari situ sudah jelas. Apakah ketika Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian selalu berhasil? Nah, itu bisa dijadikan sebuah renungan, ya. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutannya, kalau PTK-nya tidak berhasil bagaimana, Pak? Nah, sama halnya seperti Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian, kalau tidak berhasil bagaimana? Ya, maka ya tidak kita publikasikan. Kita harus memulai kembali sebuah penelitian kembali sehingga ketika penelitian kita berhasil maka kita publikasikan penelitian itu. Gitu. Semua peneliti sama, pasti ada namanya. Semua peneliti melakukan penelitian sama, ada namanya berhasil dan tidak berhasil. Itu adalah prinsip dasar dari sebuah penelitian. Oke. Tetapi yang ditampilkan pada laporan adalah penelitian tindakan kelas yang sudah sesuai dengan tingkat keberhasilan yang sudah Bapak Ibu cantumkan. Nah, itu mungkin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kebetulan ada yang tanya ini, apakah penelitian selalu berhasil ya? Oke, kita lanjutkan, itu jawaban saya. Berikutnya adalah pelaksanaan siklus PTK. Nah, di sini penjabarannya seperti ini gitu ya. Nah, untuk perencanaan, apa yang dilakukan guru ketika perencanaan? Ya menyesuaikan ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan RPP, media pembelajaran, instrumen penelitian, atau hal-hal yang lain yang sekiranya memang perlu disiapkan untuk pelaksanaan. Nah, jadi setiap peneliti bisa jadi berbeda. Mungkin ada yang menyiapkan media, atau mungkin nggak, saya mengajarnya dengan menggunakan metode tanpa media apapun, maka tidak perlu menyiapkan media pembelajaran. Termasuk dalam hal penulisan, nah ini yang seringkali terpaku, Bapak Ibu melihat contoh A, contoh B, contoh C, sehingga ketika menulis Bapak Ibu selalu menggunakan kata-kata yang hampir sama. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, saya rasa hampir semua ketika nemu contohnya ini dimiripkan tulisannya. Nah, itu kurang tepat. Artinya Bapak Ibu berhak menulis dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, dan sangat disarankan agar terhindar dari plagiasi. Mungkin kalau laporan PTK memang jarang dicek plagiasinya, tetapi kalau Bapak Ibu melanjutkan ke jenjang lebih lanjut, misalkan mau publikasi, maka itu pasti akan dicek tingkat plagiasinya. Jadi disarankan dimulai dari PTK, Bapak Ibu mulai harus berani menulis dengan kalimat sendiri, gitu ya, menulis dengan kalimat sendiri. Sekalipun kalimatnya mungkin kurang bagus, nggak masalah, tapi itu justru awal ketika Bapak Ibu ingin menguatkan proses
atau kemampuan menulis dari Bapak Ibu. Nggak perlu takut, karena memang dalam jenis-jenis penelitian, PTK ataupun deskriptif atau kualitatif yang lain, maka itu memang lebih banyak pengungkapan secara tulisan, ya, tulisan verbal yang kita cantumkan pada sebuah kertas, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini Bapak Ibu sampaikan bahwasanya bagaimana proses penerapannya, rencananya bagaimana, rencananya. Kalau memang dengan metode A, seperti apa, gitu ya. Yang jelas pelaksanaan ini seperti halnya Bapak Ibu menulis RPP. Cuma bisa ditulis dalam bentuk tabel, di bab 3, bisa juga dalam bentuk poin-poin. Atau boleh juga dengan deskripsi. Nah, sekali lagi tidak ada aturan baku. Dalam pelaksanaan ini bentuknya poin-poin atau deskripsi atau tabel atau seperti apa, tidak ada aturan bakunya. Yang jelas Bapak Ibu sampaikan rencana melaksanakannya seperti apa nanti di kelas. Atau mungkin kalau penelitian tindakan sekolah, bagaimana proses pelaksanaan tindakan yang kita lakukan, seorang kepala sekolah lakukan untuk guru-guru atau manajemen di sekolahnya bagaimana. Nah, itu silakan ditulis. Kemudian proses pengamatannya bagaimana. Sampaikan rencananya berapa orang validator, kemudian seperti apa, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi adalah mengevaluasi hal-hal atau di sini pembelajaran yang sudah dilakukan dan menyimpulkan apakah perlu dilakukan siklus berikutnya, gitu ya. Nah, ini refleksi. Oke, kita lanjut. Nanti akan saya tampilkan contohnya. Nah, sistematika bab 3. Bab 3 umumnya ada yang seperti ini, nuliskannya jenis penelitian, poin B subjek dan waktu, C prosedur, D teknik, dan E teknik pengumpulan data, dan E teknik analisis data. Setiap aturan dari PTK, maksudnya dalam ABCDE-nya ini bisa jadi berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kok contoh A gini, contoh B ada yang kayak gini, contoh C gini, tidak masalah. Selama di sana menyampaikan informasi-informasi, terus menyampaikan langkah-langkah yang kita lakukan, menyampaikan cara-cara pengumpulan data dan analisis data, maka urutan dari sistematika PTK ini, bab 3 ini tidak masalah diubah-ubah. Gitu, tidak masalah. Karena memang tidak ada aturan bakunya. Tetapi apabila dari suatu lomba, misalkan ada lomba nih, Bapak Ibu ikut lomba. Lombanya bab 3-nya harus seperti ini, maka Bapak Ibu perlu ikuti. Gitu ya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini, ada pula yang seperti ini, cuma 4 poin. Artinya dari 5 poin sama 4 poin isinya sama, cuma ada beberapa yang digabungkan jadi satu. Kalau di sini jenis penelitian, subjek, dan waktu mungkin di sini nggak ada, tetapi di sini masuk dalam setting penelitian. Jadi intinya sama. Yang penting ada setting, ada prosedurnya bagaimana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, ada teknik analisis datanya bagaimana. Atau bahkan ada yang nambahkan juga di sini sumber data, ada, boleh. Ada juga yang sumber data itu jadi bagian dari teknik pengumpulan data. Nah, tidak masalah ya. Kalau di sini saya sering menggunakan yang 4 ini, ya, sering menggunakan yang 4 ini, boleh diikuti. Yang jelas yang kita bahas satu persatu dari setting penelitian. Setting penelitian, untuk setting penelitian isinya apa saja? Setting penelitian Bapak Ibu bisa sampaikan siapa subjeknya, dan kapan dilaksanakan, dan tempatnya di mana. Itu untuk setting penelitian. Saya rasa semua penelitian hampir sama, setting penelitian yang menyampaikan ini, gitu ya. Subjeknya ini bisa disampaikan jumlah siswanya, banyak siswa laki-laki dan perempuan berapa, mungkin gitu. Tidak perlu sampai menampilkan nama-namanya. Nah, seringkali Bapak Ibu terlalu semangat sampai semua tabel nama-nama siswa dimasukkan. Tidak perlu. Jadi cukup dirangkum apa poin-poin pentingnya, gitu ya, poin-poin pentingnya. Jadi segala hal yang terkait dengan nama-nama siswa atau yang lainnya mungkin bisa diletakkan di lampiran. Ya, kemudian disampaikan waktu, rencananya kapan? Bisa Bapak Ibu sampaikan tanggalnya, hari tanggal boleh, atau jamnya kapan boleh sampaikan. Semester berapa, tahun kapan, nah, itu disampaikan. Kemudian tempat penelitiannya disampaikan juga, di sekolah mana, alamatnya juga boleh ditulis juga boleh.
dan yang lainnya yang sifatnya mendukung data-data ini. Oke, itu untuk setting penelitian, saya rasa nggak ada masalah. Yang berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan masing-masing siklus. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di yang awal tadi, ketika prosedur penelitian, Bapak Ibu bisa tampilkan gambar dulu boleh. Sebuah gambar ini boleh, atau nggak usah gambar juga boleh. Bapak Ibu tulis perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, pengamatannya, dan refleksi. Dan berputar gitu lagi. Nah, itu di prosedur penelitian nanti ditulis satu persatu rencananya. Kemudian ketika teknik pengumpulan data, apa yang dibahas? Yang dibahas adalah instrumen apa yang digunakan saat mengumpulkan data. Misalkan Bapak Ibu mengukur hasil belajar, maka sampaikan bahwasanya instrumennya apa? Oh, sebuah tes. Tes apa? Oh, tes bidang studi matematika. Berapa soal? Misalkan sampaikan semua data-datanya. Makanya saran saya Bapak Ibu tidak perlu mencontoh PTK-PTK yang ada, karena PTK yang ada di internet dimanapun berada gitu, itu pun ya belum tentu benar gitu ya. Jadi maksudnya belum tentu lengkap. Jadi bisa berkreasi sendiri, asalkan sudah punya acuan apa yang kita tulis, itu bisa Bapak Ibu kembangkan diri. Intinya di pengumpulan data Bapak Ibu sampaikan, sumber datanya juga bisa disampaikan. Rencananya apa saja yang kita ambil datanya. Nah, data sendiri adalah hal-hal yang akan kita catat atau kita peroleh. Data itu bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, seringkali kita terjebak dengan data itu hanya kuantitatif. Nah, itu sering kali terjebak. Sehingga ketika seorang guru ingin melakukan penelitian, maka yang dicari hanya angka. Hasil belajar yang dilihat, skornya. Misalkan mau ngecek motivasi juga yang dilihat adalah angket skor motivasi. Bahkan mau mencari aktivitas gitu ya, dibuatkan instrumen observasi, ya dicari angka-angkanya. Lah itu seringkali seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi itu sifatnya data kuantitatif. Artinya Bapak Ibu bisa juga tambahkan data kualitatif. Data kualitatif, data-data yang non angka. Bisa tambahkan hasil observasinya bukan hanya dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk deskripsi, atau kata-kata kunci, siswanya sudah sampai titik apa, gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini seorang guru TK, pastinya hampir tidak ada data angka di sana. Nah, itu menarik sekali untuk dibahas karena memang tidak semuanya harus data kuantitatif. Cuma memang lebih mudah menganalisisnya data kuantitatif karena ada rumusnya. Kalau data kualitatif tidak ada. Kita harus menganalisis benar-benar dengan cara kualitatif. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini adalah cara-cara bagaimana Bapak Ibu menganalisis data, baik data kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, nanti bisa dipisah atau langsung boleh apa saja yang dianalisis, hasil belajar, motivasi, minat, yang lainnya. Nah, seringkali juga terjebak namanya ketika di judul Bapak Ibu isinya ingin meningkatkan hasil belajar, maka saran saya fokus saja hasil belajar. Nggak perlu sampai mengukur aktivitas yang lainnya itu istilahnya mubadir. Kecuali memang Bapak Ibu ingin meningkatkan hasil belajar dan aktivitas. Maka dalam teknik analisis data harus sinkron juga. Ada misalkan rumusnya hasil belajar seperti apa, atau mungkin teknik menganalisis aktivitasnya bagaimana. Nah, seringkali banyak hal yang ditulis secara mubadir dan nggak sinkron. Jadi sebenarnya simpel PTK itu. Simpelnya adalah ketika judul Bapak Ibu ingin meningkatkan hasil belajar, maka di latar belakang rendahnya hasil belajar. Kemudian di bab 2 juga membahas hasil belajar. Di bab 3 rumus-rumusnya tentang hasil belajar. Simpel sekali, semua sinkron terus. Nah, seringkali banyak nggak sinkron. Nah, nanti bisa dicek, simple. Nah, ini tambahan di poin E, artinya
Bapak Ibu bisa tuliskan ini di poin E, boleh juga tidak. Makanya di sini saya tulis adalah opsional. Artinya ketika Bapak Ibu menulis indikator keberhasilan, maka sampaikan titik mana atau standar mana dikatakan PTK Bapak Ibu berhasil. Nah, di sini keberhasilan suatu PTK sifatnya subjektif. Jadi PTK 1 dan PTK yang lain tidak ada standar yang sama. Yang paling mengerti kondisi siswa adalah Bapak Ibu sendiri. Artinya contohnya gampangnya adalah KKM misalkan. KKM dari mata pelajaran satu dan yang lainnya tidaklah sama. Maka dari sana sudah terlihat perbedaannya. Atau mungkin sekolah satu dan sekolah yang lainnya tidak sama KKM-nya. Nah, itu juga. Atau ketika Bapak Ibu ingin mendalami sebuah indikator yang untuk tes misalkan, untuk siswanya. Nah, siswa di sekolah ini dan sekolah lain pastinya juga tingkat kemampuannya juga tidak sama. Sehingga memang indikator keberhasilan dari sebuah PTK memang tergantung dari sang peneliti ingin mencapai titik mana. Ya. Yang jelas sudah dibantu dengan adanya kalau data angka ya dengan KKM. Masalah persentase ketuntasan minimumnya secara klasikal itu bervariasi. Bapak Ibu bisa gunakan banyak sumber. Umumnya biasanya 70%, ada yang 75%, ada yang 80%. Nah, silakan nanti bisa dibaca beberapa sumber yang buku PTK itu, silakan Bapak Ibu pilih yang mana gitu. Umumnya biasanya seperti itu. Nah, oke. Oke, untuk teorinya itu mungkin langsung saya tunjukkan contohnya aja. Bentar. Saya tunjukkan contohnya. Ini sebuah contoh PTK, tetapi yang saya contoh juga kita bahas bersama ya, artinya belum tentu semuanya benar. Kita buka bab 3, tadi bab 3. Sebentar, mengenai mana bab 3 ini. Nah, ini juga kurang enter. Oke. Mulai dari bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan point setting ya, sama seperti yang saya tulis tadi. Setting di sini disampaikan subjek penelitian. Oke. Oh ya, untuk bab 3, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mencari banyak sumber. Beda dengan bab 2 yang memang diwajibkan harus banyak sumbernya, harus banyak referensinya. Artinya menurut ini, menurut itu. Termasuk di bab 1 di pendahuluan juga ada beberapa titik yang harus ada menurut ini dan menurut itu. Tetapi bab 3 disarankan minimalis. Jangan sampai bab 3 terlalu banyak sumber-sumber apalagi untuk pengertian yang sekiranya sudah dipahami. Karena seringkali begini, ada yang menulis subjek penelitian adalah atau subjek penelitian menurut Sujana gitu. Menurut Sujana tahun 2010 misalkan adalah bla 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 bla. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sifatnya mubazir. Karena istilah-istilah dalam metode penelitian istilahnya dianggap sudah banyak yang umum. Kecuali mungkin kita mau menuliskan suatu istilah khusus, barulah kita cari pengertiannya. Sehingga sangat disarankan dalam metode penelitian atau bab 3, teorinya minimalis saja. Artinya rujukannya minimalis. Nah, dari sini artinya Bapak Ibu diberi keleluasaan menulis yang sifatnya spesifik untuk di kelas Bapak Ibu yang akan dilakukan gitu ya. Jadi, nah di sini disampaikan subjek penelitiannya siapa, kemudian di sini karena tidak ditulis waktu penelitian, maka ditulis juga dilaksanakan pada tahun 2019-2020 ini. Ya, di sini disampaikan. Kalau mau nambahkan poin boleh. Di sini boleh menambahkan, oh ini waktu penelitian, oh sudah ada ternyata. Nah, disampaikan pada bulan kapan rencananya gitu ya. Kemudian ini tempat penelitian juga disampaikan. Oke, saya rasa nggak ada masalah kalau menuliskan seperti ini dengan gaya bahasa sendiri. Boleh, paling mudah biasanya kasih kata-kata penelitian ini. Nah, kata kuncinya. Contohnya tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas. Ya. Waktu penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua siklus atau penelitian ini dilaksanakan pada tanggal berapa. Itu. Oke.
Oke, atau bisa juga dengan ini ditambahkan tabel boleh. Tabel kapan dilaksanakan penelitian dan yang lainnya ini boleh seperti ini, boleh juga tidak. Jadi andai kata Pak saya nggak ada tabelnya apa boleh? Boleh. Atau tabelnya nggak seperti ini boleh. Boleh, nggak ada aturan tabelnya seperti apa. Bapak Ibu bisa buat tabel sendiri, siklus 1 kapan, siklus 2 kapan. Yang jelas dengan adanya tabel Bapak Ibu akan atau orang lain membaca akan paham kapan dilaksanakan. Sekiranya dengan tabel ini malah bingung, ini kok kayak gini tabelnya ya. Nah, maka tidak perlu diikuti, bisa buat dengan model sendiri. Gitu. Nah, jadi tidak harus seperti ini. Yang jelas ada hal-hal yang sudah disampaikan di sini. Tanpa tabel pun tidak masalah. Oke, berikutnya adalah prosedur penelitian, langkah-langkah PTK-nya tadi. Bapak Ibu tulis saja siklus 1. Siklus 1 rencananya bagaimana? Siklus kemudian terus perencanaan dan siklus 2 bagaimana? Oke, saya rasa nggak masalah. Kemudian kita lanjut. Teknik pengumpulan data. Nah, di sini di contoh ini dipisah jadi 2 instrumennya apa saja. Nah, ini juga kurang tepat ya. Suharsimi Arikunto dalam buku prosedur, apalagi menyampaikan bukunya, tidak perlu dalam karya ilmiah. Karena nanti judul-judul buku ini nanti kita tulis pada daftar pustaka. Jadi nggak perlu di sini, apalagi sampai menyampaikan penerbit. Nah, karena itu kan Bapak Ibu juga harus lihat contoh-contohnya. PTK ini benar apa enggak, jangan dicontoh semua. Suharsimi Arikunto ini juga keliru. Kalau mau nulis juga cukup Ari Kunto gitu ya. Ari Kunto gini boleh langsung gini. Nah, itu pun sebenarnya Bapak Ibu boleh tidak mencantumkan gitu ya. Tidak harus mencantumkan ini boleh. Langsung ini boleh lah. Malah enak kan. Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih enak mana? Kan lebih enak ini. Kenapa nggak usah ditulis? Karena memang istilah instrumen penelitian kan sudah umum. Maka tidak perlu sampai kita tulis pengertiannya apa. Oke. Nah, sampaikan bahwasanya di sini menggunakan apa saja. Oh, dokumentasi, observasi, tes. Nah, sampaikan kalau memang tesnya ada berapa soal, soal materi apa, itu ditulis di sini. Kemudian sumber datanya sampaikan juga seperti apa, cara pengambilannya juga bagaimana, ditulis. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini bisa Bapak Ibu cantumkan rumus-rumus yang memang akan digunakan. Carilah rumus yang tidak memberatkan Bapak Ibu berpikir gitu ya. Nah, kalau sekiranya ada rumus yang mudah yang sekiranya bisa digunakan ya pakai yang itu. Karena memang tidak ada aturan pakai rumus yang mana. Yang paling mudah ya mencari rata-rata atau mungkin mencari persentase, itu paling mudah sudah. Mencari persentase berapa siswa yang tuntas lah seperti ini contohnya. Ini paling mudah sudah. Jadi di sini berapa siswa yang tuntas, berapa siswa yang tidak tuntas, atau yang tuntas dibagi dengan banyaknya seluruh siswa dikali 100%. Nah, itu ini sudah paling gampang. Nah, di sini coba lihat judulnya, ini juga sebenarnya sedikit kurang tepat ya. Nah, ini juga kurang tepat, mungkin sekaligus saya koreksi. Di sini menyatakan meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi pada isinya tadi mubadir, seperti yang saya sampaikan, sampai mengukur aktivitas. Nah, itu kan terlalu mubadir. Andai kata ingin mencantumkan aktivitas, apa boleh? Boleh, tapi ditambahkan di sini hasil belajar dan aktivitas siswa. Kalau ingin mengukur aktivitas juga. Jadi semua itu harus sinkron. Termasuk kalau memang seperti ini, maka di bab 1 juga harus ditambahkan deskripsi rendahnya aktivitas sehingga memang layak kita teliti. Oke, sudah mulai paham. Kalau nanti kita akan lebih banyak diskusinya. Mungkin saya rasa cukup itu. Nanti 30 menit kemudian bisa diskusi dengan secara intensif. Bapak Ibu bisa bertanya banyak hal mengenai bab 2 ataupun bab 3. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand di tombol Zoom Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi di sini. Diskusi santai tapi berisi, atau bisa juga menulis pertanyaan di kolom chat. Nah, silakan, ini sudah ada Ibu Rini. Silakan Bu Rini untuk bertanya secara langsung.
Terima kasih Bapak Suhardi dan Bapak Randi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang luar biasa, bagus sekali, mudah diterima. Tetapi ada beberapa hal yang masih saya bingungkan, Bapak. Yang pertama terkait dengan kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir itu ketika kita menyampaikan laporan PTK, apakah kita menggunakan bagan atau menggunakan deskripsi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan? Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar Bapak. Oke, berkaitan dengan kerangka berpikir, itu tadi kan dinyatakan ada kondisi awal, lalu ada siklus 1, dan selanjutnya, untuk kondisi awal, padahal untuk kondisi awal itu sudah disampaikan di latar belakang. Apakah perlu kondisi awal itu disampaikan pada bagian kerangka berpikir? Oke, berikutnya sekalian Bapak, karena ada beberapa yang memang saya belum paham. Ya, silakan Ibu. Untuk desain penelitian, Bapak. Untuk desain penelitian itu anggap aja 2 siklus. Misalnya anggap saja 2 siklus. 1 siklus itu minimal berapa pertemuan, lalu durasinya itu berapa jam atau berapa menit itu. Berikutnya, jika kita melaksanakan penelitian ada anak yang tidak masuk, bagaimana tindakan kita terhadap anak tersebut? Apakah dinihil? Kalau dinihil ini berarti untuk pertemuan berikutnya atau dia ketika berdiskusi atau mengerjakan tugas-tugas lain itu dia tidak bisa? Ataukah perlu tindakan yang lainnya untuk siswa yang tidak masuk? Lalu yang terakhir, berapa persen peningkatan antara siklus 1 ke siklus 2? Ngoten Bapak, matur nuwun sangat, mohon pencerahannya. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan Pak Suhardi bisa direspon. Baik, saya akan langsung respon terkait dengan pertanyaan Bu Rini tadi. Dan bagus sekali Bapak Ibu, dan saya harap Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang sama dengan Bu Rini tadi bisa kita sama-sama simak dan coba kita bedah agar selesai dari kelas malam ini Bapak Ibu bisa langsung mengeksekusi. Nah, bahasanya ini langsung membuat bab 2 dan bab 3-nya. Baik, yang pertama terkait dengan kerangka berpikir, apakah dalam bentuk bagan ataupun narasi atau deskripsi. Silahkan Ibu Rini dan Bapak Ibu yang lain buat sesuai bagan. Bapak Ibu bisa membuat bagan ataupun buat deskripsi. Ataupun dua-duanya silahkan. Yang pertama Bapak Ibu jelaskan, saya akan share screen. Nah, ini Bu Rini saya coba contohkan, dan contoh-contoh ada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan contoh-contoh PTK. Silahkan di-download di materi yang ada yang saya tampilkan tadi di Zoom meeting, linknya, kemudian ada di WA group itu ada mungkin 50 sampai 100 contoh laporan PTK. Memang tidak semuanya benar, tapi silahkan Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu lengkap, itu diambil. Ya, kerangka berpikir. Tentu Bapak Ibu seperti kondisi awal tadi. Nah, kondisi awal itu ada di latar belakang juga, betul. Tetapi di kerangka berpikir ini lebih ringkas, hanya fokus pada bagaimana kondisi awal secara ringkas. Jika Bapak Ibu ingin deskripsikan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, pembelajarannya tidak efektif, kemudian motivasi belajarnya kurang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jelaskan secara deskripsi dari kondisi awal sampai dengan kondisi ideal yang Bapak Ibu harapkan. Nah, ini sudah terangkum di sini dari kondisi awal dan sampai idealnya. Lalu
bisa juga Bapak Ibu jelaskan berdasarkan deskripsi kerangka berpikir di atas, dapat dibuat bagan seperti di bawah ini. Nah, silahkan dibuatkan bagan seperti ini juga, boleh. Nanti bisa diatur kembali. Dan ini lebih lengkap. Tapi jika memang hanya Bapak Ibu hanya mampunya atau bisa buatnya hanya deskripsi saja, ya cukup di situ. Yang penting bagian-bagian ini, kondisi awal, kondisi ideal, solusi yang ditawarkan, dan hasil yang idealnya itu ada. Apakah sama dengan latar belakang? Karena di latar belakang juga kurang lebih isinya seperti ini. Tentu ini lebih ringkas lagi, Ibu Rini, dan dan ini lebih operasional istilahnya. Kalau di latar belakang butuh teori, butuh hasil-hasil penelitian yang relevan juga, tetapi kalau di sini murni yang ada pada ketika kita mulai melihat masalah, kemudian kita lihat di lapangannya dan kita akan menerapkan apa, itu murni semua adalah operasional di sana. Kurang lebih seperti itu Pak Randi, dan semoga bisa diterima. Kita akan banyak diskusi nanti sampai dengan selesai laporan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bu Rini. Ya, Bu Rini terkait yang pertanyaan nomor 3 adalah ketika melakukan 2 siklus, pada masing-masing siklus berapa pertemuan gitu ya, berapa pertemuan. Nah, kalau dalam teori PTK ya, yang umumnya sesungguhnya tidak ada aturan berapa pertemuan. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan PTK ini untuk kenaikan pangkat gitu ya, maka Bapak Ibu bisa ikuti aturan yang ada di buku panduan. Di buku panduan itu menyatakan minimal 2 siklus dan masing-masing siklus minimal 2 pertemuan. Nah, itu nanti bisa jadikan acuan, atau Bapak Ibu bisa dicek sendiri di buku 4 panduan ya pengembangan itu, guru itu PKG itu, nanti bisa dicek bahwasanya berapa pertemuan minimal ya. 2 pertemuan minimal. Oke. Kemudian kalau ada siswa yang tidak masuk, bagaimanakah solusinya gitu ya. Nah, ini kondisi ini sama halnya seperti Bapak Ibu ketika mau menilai penilaian akhir semester gitu, apabila ada siswa yang belum ujian, bagaimana solusinya? Nah, sama sesungguhnya kondisinya. Artinya ya berarti Bapak Ibu harus berikan ujian susulan kepada anak tersebut gitu. Kalau sifatnya di sini mungkin ketika PTK ada ada tes akhirnya, tes siklus 1 misalkan, maka anak itu juga bisa menyusul misalkan tes siklus 1, tapi ketika pelaksanaan tidak masuk ya tidak masalah gitu ya. Oke, nanti mungkin bisa diberikan treatment khusus, dijelaskan secara personal mungkin kepada yang bersangkutan. Sifatnya teknik ya, technical. Kemudian yang terakhir adalah berapa persentase peningkatan. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu. Sesungguhnya persentase peningkatan itu tidak ada berapa persen yang diharapkan, tetapi lebih pada standar mana Bapak Ibu sudah mencapai level itu. Misalkan berapa persen ketuntasannya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tetapkan sendiri. Misalkan ada yang 80% gitu ya, 75%, silakan ditetapkan berapa standar untuk klasikal, standar ketuntasan klasikal di kelas Bapak Ibu. Nah, seringkali juga bertanya seperti ini, Pak, setelah satu siklus ternyata siswa saya sudah memenuhi namanya standar ketuntasan minimum, misalkan standarnya 80%. Ternyata 80% siswanya sudah tuntas. Nah, bagaimana gitu ya? Nah, karena di sini memang diwajibkan 2 siklus oleh aturan, maka Bapak Ibu tetap lanjutkan siklus kedua dengan harapan di siklus kedua, meskipun di siklus 1 sudah memenuhi standarnya, di siklus kedua ada namanya peningkatan yang lebih dari siklus 1. Peningkatannya adalah bukan hanya tentang hasil belajar, tapi tentang keseluruhan pembelajarannya.
Jadi langkah-langkah yang dilakukan guru, kondisi siswanya, situasi di kelas, itu yang Bapak Ibu sampaikan peningkatannya. Jadi bukan hanya peningkatan mengenai skor. Kalau hanya skor mungkin satu siklus 80% selesai ya selesai sudah. Maka tidak usah siklus 2. Maka perlunya siklus 2 adalah meningkatkan kualitas kondisi pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga yang ditampilkan bukan hanya data-data kuantitatif angka, tetapi Bapak Ibu bisa jabarkan deskripsinya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasannya itu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung yang lain bisa klik tombol raise hand, nanti kami akan bukakan mikrofonnya, bisa bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Atau Pak Suwardi silakan bisa merespon beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Silakan Pak Suwardi. Ada dari Bu banyak yang menanyakan dan meminta contoh-contoh. Nah, di link itu Bapak Ibu saya perlihatkan ini linknya tadi. Nah, ini ada materi PPT kita pada minggu kemarin, minggu pertama. Ini materi kedua yang Bapak Ibu bisa download di sini. Materi kedua. Nah, kemudian ada contoh laporan-laporan. Ada laporan PTK 1, laporan PTK 2, dan seterusnya. Di sini juga ada, di dalamnya ada banyak sekali. Dari bab 1 sampai 5 itu sudah lengkap. Bapak Ibu bisa cek sendiri, dan tetapi sifatnya Bapak Ibu ini adalah sumber bacaan. Bacaan yang Bapak Ibu bisa jadikan petunjuk ataupun lihat mana yang sesuai dengan tema ataupun materi Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu buat laporan. Itu hanya sebatas bahan bacaan Bapak Ibu dan contoh. Kemudian ada pertanyaan ini Pak Randi terkait dengan untuk rujukan PTK apakah menggunakan footnote ataupun body note. Silahkan menggunakan body note. Biasanya kalau yang ada di Kemendikbud, saya kurang tahu kalau yang dari Kemenak apakah menggunakan footnote. Silahkan dilihat aturan. Setahu saya kalau yang dari Kemendikbud itu menggunakan body note, tetapi kurang lebih yang ada di Kemenak silahkan dicek aturan penulisan kutipannya itu apakah menggunakan footnote ataupun body note. Lalu ini ada Bu Tiarmin menggunakan YouTube dalam media pembelajaran di masa pandemi. Dipersilahkan jika memang itu menjadi salah satu hal yang Bapak Ibu ingin terapkan di kelas. Nah, dan asumsi ataupun hipotesisnya ada bisa meningkatkan hasil pembelajaran, motivasi dan lain sebagainya yang ada di kelas Bapak Ibu. Dipersilahkan apakah mau menggunakan media, strategi, metode dan lain sebagainya, dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi contoh-contoh PTK itu harapan kami bisa dibaca dan dicoba untuk dieksplor lagi sehingga bab 2 dan bab 3 Bapak Ibu pada minggu ini sudah selesai. Kemudian dari Malusu, apakah laporan PTK berbeda dengan PTK itu sendiri? Maksudnya seperti apa, Bu? Mungkin antara laporan dan artikel. Kalau laporan, seringkali kami coba bahas perbedaan laporan dan artikel itu. Kalau laporan, dari sistematikanya saja sudah berbeda dengan artikel. Kalau laporan itu dari judul, bab 1, bab 2, bab 3, yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau artikel itu untuk publikasi ke jurnal ilmiah. Nah, artikel itu lebih ringkas, mungkin ringkasan dari laporan penelitian Bapak Ibu atau laporan PTK Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya bisa dibedakan ya, dari sisi sistematikanya, kemudian isinya juga berbeda dan tujuannya juga berbeda. Kalau laporan itu biasanya untuk melaporkan secara full, dan itu biasanya tidak dipublikasikan, biasa hanya sebagai tugas ataupun sebagai syarat tertentu. Kalau artikel itu untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu yang
nantinya Bapak Ibu ketika sudah membuat satu laporan yang memang bagus, nah ini pandangan ke depan. Jika Bapak Ibu sudah membuat satu laporan PTK bagus, itu bisa Bapak Ibu membuat satu atau dua artikel untuk dipublikasi di jurnal, bisa juga Bapak Ibu buat sebagai buku yang ber-ISBN. Nah, itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu di kegiatan ini silahkan dimaksimalkan sehingga Bapak Ibu nantinya mempunyai ataupun menyusun satu laporan PTK yang bagus. Itu Pak Randi. Baik, mungkin saya lanjutkan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Silakan bisa bertanya secara langsung atau menulis pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Deden. Sama, sesungguhnya dari pertanyaan Pak Agus Yayat juga sama. Bahwasanya penjelasan bagaimana cara mengukur peningkatan motivasi. Nah, memang untuk hal motivasi ini masih jarang yang mengukur, lebih banyak PTK itu mengukur hasil belajar. Karena hasil belajar itu instrumennya sangat mudah, yaitu tes. Bahkan tesnya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu, meskipun tanpa PTK pun Bapak Ibu sudah siap soal ujiannya. Gitu. Artinya nggak perlu buat lagi kalau hasil belajar. Tetapi kalau yang lain seperti hanya aktivitas, motivasi, minat, itu kita memang memerlukan instrumen tambahan. Apa instrumennya untuk motivasi? Salah satunya adalah angket. Salah satunya adalah angket yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Angket itu bisa berupa angka, skala-skala tertentu, bisa juga dalam bentuk tulisan. Saran saya gabungan. Jadi ada bentuk angkanya, angka tentang motivasinya 1-5 misalkan, berapa pertanyaan, dan di akhir ada pertanyaan yang sifatnya menggali data-data kualitatif atau alasan-alasan dari siswanya. Dari sana nanti ketahuan berapa peningkatannya. Dari angka-angka tadi Bapak Ibu bisa ubah ke persentase, nanti akan tahu berapa persen peningkatannya. Nah, itu cara mudahnya seperti itu. Selain itu, peningkatan motivasi ini kalau dengan data kualitatif, Bapak Ibu bisa tambahkan hasil wawancara ke beberapa siswa, misalkan diwawancarai. Bagaimana ketika melakukan siklus 1 diwawancarai, setelah siklus juga diwawancarai. Bagaimana perbedaannya? Nah, itu bisa juga dilakukan ketika ingin mengukur motivasi. Termasuk hasil observasi juga bisa dilakukan. Jadi artinya seorang observer fokusnya adalah melihat antusiasme dari peserta didik. Nanti terlihat berapa persen yang antusias di kelas. Maka itu juga bisa dikatakan instrumen tambahan untuk motivasi. Jadi 3 hal. Observasi, kemudian angket, dan yang ketiga bisa wawancara. Digabungkan 3-tiganya, itulah bisa dapat kita lakukan secara simultan untuk mengukur peningkatan motivasi. Untuk yang paling mudah adalah angket tadi, dengan skala tertentu, itu paling mudah. Ya. Oke. Ini sedikit Pak Randi yang... Ya, silakan Pak. Saya ingin sedikit membuka saja Bapak Ibu, membuka pemahaman kita dalam PTK ataupun PTS. Tidak selamanya, mungkin ada yang menganggap PTK itu terus. Mengukur hasil belajar, ya motivasi, ya prestasi gitu. Tidak melulu hanya itu saja. Silahkan Bapak Ibu eksplor dari sisi kreativitas siswa, kemudian ada dari sisi keterampilan siswa, kemudian mungkin ada yang berpikir kritis siswa misalkan. Itu bisa juga dilakukan pada penelitian tindakan. Nah, oleh sebab itu, karena tidak melulu hanya data angka-angka saja, silahkan Bapak Ibu eksplor dengan metode observasi ataupun tes, dan seperti yang disebutkan Pak Rani tadi, ada observasi, kemudian ada dokumentasi, dan Bapak Ibu bisa wawancara juga siswa tersebut, sehingga tidak hanya Bapak Ibu hanya melihat dari sisi hasil pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, kami lanjutkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Kemudian kami akan buka speakernya. Baik, untuk kelas ini dipersilahkan tidak hanya pada PTK,
silakan Bapak Ibu pengawas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah lebih ke PTS atau penelitian tindakan sekolah. Seperti yang kami jelaskan pada awal dulu, silakan bagian PTS itu seperti apa gitu. PTS itu lebih mengkaji kepada guru-gurunya, manajemen sekolahnya, dan aspek yang ada pada sekolah tersebut. Nah, kalau guru subjeknya adalah siswa, tetapi kalau kepala sekolah untuk melakukan PTS silahkan bisa mengkaji guru-gurunya, misalkan meningkatkan disiplin guru-guru, ataupun bagaimana meningkatkan kualitas sekolah menggunakan satu strategi ataupun pelatihan apa. Itu menjadi PTS. Dan pada lampiran materi itu ada contoh juga laporan PTS. Silahkan dibongkar. Dibongkar ini Bapak Ibu ya. Saya nanti akan pelan-pelan untuk bantu bongkar, kemudian saya akan seleksi satu persatu yang terbaik dari laporan-laporan ini. Karena ini adalah laporan-laporan yang kami peroleh pada beberapa mata pelajaran yang saya coba berikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini laporan-laporannya silahkan dieksplor terlebih dahulu. Kami juga akan coba untuk lihat satu persatu laporan-laporan PTK dan PTS. Ini ada juga laporan PTS. Nah, lalu ada juga yang bertanya terkait dengan PTKP. Di kelas ini kan silahkan dipersilahkan Bapak Ibu yang pengawas ataupun para supervisor. Kami juga membimbing sampai dengan selesai laporannya di sini. Kebetulan mungkin ada yang jadi pengawas di sini, yaitu PTKP. Silakan Bapak Ibu, karena pada dasarnya penelitian tindakan itu hanya satu intinya, yaitu ada tindakan, kemudian ada hasil yang diharapkan, dan ada proses di sana. Sehingga nanti ada sebuah penyelesaian masalah. Nah, kalau di pengawas misalkan untuk para kepala sekolah nih, bagaimana misalkan Bapak Ibu pengawas menerapkan satu sistem, satu strategi atau metode untuk kepala-kepala sekolah yang ada di rayonnya misalkan, itu bisa. Nah, dan silahkan kami persilahkan kalau memang ada yang kebetulan pengawas di sini, kami persilahkan juga untuk susun laporannya yang pada dasarnya semua penelitian tindakan itu sama. Oke, yang membedakan adalah objeknya dan subjeknya siapa. Kalau PTK itu subjeknya adalah siswa, kalau PTS itu ada subjeknya adalah guru-guru, kalau pengawas bisa kepala sekolah dan guru-guru. Oke, nah. Silahkan yang sudah raise hand, Bu Wamalusu. Tadi sudah saya jawab juga pertanyaannya di kolom chatting. Silakan Ibu Wa. Oke, terima kasih Pak Hardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk semua guru inovatif Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Terus terang saya secara pribadi sangat antusias dan termotivasi Pak Hardi dan Pak Randi, kemudian Pak Isbula. Saya punya satu judul Pak. Saya mau tanyakan dulu tentang, saya punya satu judul tentang meningkatkan kreativitas siswa. Lah saya itu dengan judul ini, apakah bisa indikator yang saya pakai itu misalnya dengan sering bertanya atau aktif bertanya, kemudian aktif jawab, apakah itu bisa termasuk indikator untuk dikatakan sebagai anak itu punya kreativitas? Baik. Ya, terima kasih Pak Hardi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Wamalusu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu mengkaji secara teori. Lihat di teorinya apakah apa indikator dari prestasi misalkan, apa indikator siswa itu dikatakan termotivasi, apa indikator dari kreativitas. Nah, silahkan Bapak Ibu kaji secara di bab 2 ini, mungkin tidak hanya dari pengertian, kemudian jenis-jenis, terakhir ada indikator. Indikator dikatakan
siswa berprestasi ataupun indikator dari siswa itu termotivasi, silahkan dicari dalam teori-teorinya. Banyak kok buku-buku ataupun di jurnal-jurnal yang sudah sangat sering. Misalkan satu indikator kreativitas dalam mungkin di kelas. Nah, aktif bertanya ataupun aktif dalam kegiatan di kelas itu salah satu indikator, misalkan seperti itu yang kami ketahui, dan silahkan dieksplor lagi. Ketik saja di Google indikator kreativitas siswa. Nah, dan itu tidak hanya Bapak Ibu bisa mengukur dari sisi angka-angka. Memang untuk pengukurannya lebih simpel itu. Tapi Bapak Ibu juga bisa melihat secara langsung observasinya. Bapak Ibu bisa langsung melihat bagaimana kegiatan yang ada di kelas itu, dan Bapak Ibu tulis di laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Seperti itu Pak Randi? Sudah? Ya. Oke. Silakan ada Bu Francisca untuk bertanya secara langsung. Francisca Andayani, silakan Bu. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, tidak open kamera. Baik, saya ingin bertanya begini Pak, dari semua penjelasan cukup jelas, hanya ada satu hal yang masih saya belum memiliki bayangan seperti ini. Untuk siklus Pak, untuk siklus pada penelitian tindakan sekolah, jadi judul saya itu adalah upaya pengembangan kewirausahaan, upaya kepala sekolah dalam pengembangan kewirausahaan melalui pembelajaran berbasis proyek di SMK Negeri 1 Tanjung Palas gitu Pak ya. Pembelajaran berbasis proyek pada penelitian ini adalah kami dengan Dudi, dengan industri, itu dapat proyek dari Dudi, kemudian itu kita kerjakan di sekolah dengan standar industri. Nah kemudian pada akhirnya nanti produk itu dibeli oleh industri. Ini yang merupakan usaha kepala sekolah dalam pengembangan kewirausahaan. Nah mohon bantuannya Bapak, apakah siklus antara siklus 1 dengan siklus 2 ini harus merupakan kegiatan yang sama? Mengingat kami, dia kan berproses nih Pak, mulai dari kebetulan kita pembibitan kakao, jadi memang pada proses awal adalah MOU, kemudian kita melakukan program penyatuan komitmen dan sebagainya, sampai dengan produk itu dikerjakan di sekolah dengan narasumber dari Dudi dan seterusnya. Nah maksud saya apakah siklus 1 dan 2 ini harus merupakan satu kegiatan yang sama yang dilakukan atau seperti apa? Demikian Pak, mohon bantuannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saya respon, Ardi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Francisca pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan ini pastinya juga hampir sama dengan pertanyaan Bapak Ibu yang lain, baik penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kelas ya. Dalam hal ini adalah apakah hal yang atau langkah yang dilakukan itu sesuatu yang sama gitu ya. Nah, memang ada beberapa pendapat di sini, ada beberapa pendapat dan memang ada plus minusnya. Misalkan saya analogikan sebagai kelas gitu ya. Misalkan suatu kelas pembelajaran, apakah materinya sama gitu mungkin maksudnya gitu kalau di kelas gitu ya. Maka itu plus minus, ada positif, ada negatifnya gitu ya. Ketika materinya diulang lagi gitu, ketika suatu PTK materinya berulang lagi, maka positifnya adalah kita dapat mengukur peningkatannya secara materi. Artinya materi ini benar-benar kita fokuskan lagi gitu ya. Tetapi minusnya adalah pembelajaran tidak berlanjut, itu minusnya. Dan kita memerlukan waktu khusus untuk itu. Selain itu juga minusnya adalah siswa pasti sudah mulai jenuh dengan materi yang berulang gitu. Itu positif dan negatifnya. Kalau materi dilanjutkan, ada juga positif negatifnya. Positifnya adalah siswa nggak jenuh karena materi berlanjut. Negatifnya adalah bisa jadi terjadi penurunan misalkan hasil belajar. Ketika siklus 1, apalagi kalau materinya matematika kan bertingkat. Misalkan contoh matematika bertingkat. Maka ketika siklus 1 siswa nilainya bagus. Ternyata siklus 2 materinya naik. Kita tes dengan tes yang kedua, tesnya berbeda, nanti turun. Nah itu nanti artinya ketidaksinkronan
atau istilahnya hal yang dibandingkan tidaklah sama. Nah, itu adalah silakan bebas Bapak Ibu pilih yang mana, karena seringkali ketika saya menentukan si A harus ini, harus berulang, itu didebatkan. Ketika saya bilang harus dilanjutkan, didebatkan. Kok saya yang repot? Artinya silakan Bapak Ibu pilih yang mana, dua-duanya sama benarnya kok. Sama benarnya, ada positif, ada negatifnya, termasuk dari Bu Francisca tadi, jika dirasa lebih baik dilanjutkan karena terkait dengan eksternal, terkait dengan pihak luar yang ikut membantu proses kegiatan proyeknya tadi, jika dirasa dilanjutkan bisa, silakan dilanjutkan untuk program berikutnya dengan catatan memang tidak keluar dari indikator yang ditetapkan. Artinya indikatornya tetap, yang diukur juga tetap. Jadi ada hal-hal tetap yang memang tidak kita ubah. Gitu. Termasuk ketika seorang guru ingin pengulangan atau melanjutkan materi, saya sarankan adalah materinya masih dalam sebuah topik yang sama. Jadi misalkan dalam materi tata surya gitu ya. Pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, pada siklus 2 pertemuan 1 diusahakan memang masih masuk dalam tata surya. Sekalipun mungkin materi berikutnya. Lah itu bisa salah satu alternatif. Tetapi boleh juga kalau diulang lagi dari pertemuan 1 boleh, bebas. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang mana, tidak saya perdebatkan, dua-duanya sama benarnya, dua-duanya bisa Bapak Ibu jalankan lah. Baik. Itu dari saya untuk Bu Francisca. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Pak Randi karena sudah pukul 20.30-an lebih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup untuk malam ini. Yang sudah resen sudah terjawab semua. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir, tidak harus menunggu Zoom meeting lagi. Bapak Ibu bisa bertanya langsung di grup. Di sana ada saya, ada Pak Suhardi yang selalu akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Karena harapan dari kami adalah bukan hanya selesai program ini, kelas bimbingan ini, Bapak Ibu bukan hanya jadi sebuah PTK, bukan. Tapi Bapak Ibu juga punya ilmu tentang PTK yang sudah cukup. Sehingga suatu saat Bapak Ibu bisa menularkan kepada teman sejawat, Bapak Ibu sudah mampu mengajarkannya, ini loh yang benar seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar ini loh contoh saya, bukan. Tapi ilmunya sudah cukup. Nah, dengan harapannya Bapak Ibu bisa bertanya atau diskusi di grup WhatsApp yang tidak pernah kami tutup. Kami tutupnya cuma mendekati acara biar diketahui informasinya. Setelah itu kita buka lagi nanti malam. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Pak Dr. Suhardi, terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir malam ini. Yang jelas senantiasa kami akan menunggu pekerjaan Bapak Ibu tentang karya tulis. Ya, artinya tidak ada deadline dari kami. Ada yang bertanya, kapan deadline-nya? Tidak ada deadline Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu lebih cepat, maka Bapak Ibu nantinya lebih cepat selesai, lebih enak lah berikutnya ke depannya gitu ya. Tetap kami bimbing sampai selesai untuk di kelas ini. Gitu. Untuk mungkin sedikit tambahan, artinya ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya, untuk berikutnya tetap di WA group tapi dijadikan satu file ya. Karena seringkali mungkin bab 1 oke, masih satu file. Bab 2, 2 file. Bab 3, 3 file. Kami downloadnya bingung. Jadi harapannya kalau ingin mengirim file sekalipun ada 2 bab, 3 bab, sampai 5 bab, tetap satu file. Silakan digabungkan. Tidak perlu bingung halaman-halamannya, nanti aja. Nggak usah dikasih halaman, nggak apa-apa. Yang jelas, jadikan satu file, nanti kita akan koreksi itu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ardi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk Zoom meeting saya rasa cukup. Kita masih ada 1 kali Zoom meeting di hari Kamis depan, seperti jam dan waktu yang sama. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Kami akhiri ya Pak Ibu.